Selamat datang di podcast Bali in Your Hands Season 2. Kalau di season pertama kita punya program namanya Bali in Your Hand Music and Talk on Spotify powered by Listen to Kimi FM. Di season kedua ini kita jalan masih bersama Listen to Kimi FM bersama saya Kimi dengan konsep yang berbeda, dan kali ini akan lebih mengajak yang sedang menyimak untuk mengenal apa sih podcast Bali in Your Hands itu sebetulnya dan tujuan-tujuannya. Yang pasti Bali in Your Hands yang didirikan dari tahun 2021 menjadi sebagai inkubasi UMKM di Bali ingin terus menjadi media yang bisa mendukung untuk semua para pelaku industri UMKM. Khususnya di kali ini Bali in Your Hands juga punya satu hal yang menjadi tujuan untuk menjadi agency, lalu juga bisa menjadi media yang sangat berpengaruh, yaitu Bring Your Hype and Headlines akan hadir di podcast yang kedua, season kedua ini, Bali in Your Hands. Oke, sekarang saya Kimi mempunyai dua narasumber yang pastinya ini juga akan menjadi salah satu inspirasi yang sedang menyimak, karena kita akan membicarakan perihal entrepreneurial mindset, di mana kita akan kehadiran expert talk yang sudah sangat berpengalaman dan akan membagikan ilmunya, dan kita akan sharing bersama salah satu pendiri Bali in Your Hands, yaitu Mbak Mirna Suryo. Halo Mbak Kimi, apa kabar? Baik, Mbak Mirna gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Baik, dan juga ada salah satu expert yang pengalamannya sangat luar biasa di bidang advertising, bidang coach ya, siapa lagi kalau bukan Coach Lydia. Apa kabar Coach Lydia? Ketemu lagi ya kita di session kali ini. Oke, sebelumnya nih untuk teman-teman yang sedang menyimak juga jangan lupa untuk follow dulu Instagram kami di @BaliInYourHands supaya lebih tahu semua tentang info menarik dari Bali in Your Hands. Oke, kalau gitu sekarang saya ingin mengajak yang sekarang lagi menonton gitu ya. Kira-kira dari seorang pendiri Bali in Your Hands nih Mbak Mirna. Bring Your Hype and Headlines. Ada apa BAYH atau Bali in Your Hands sekarang mempunyai goals atau project seperti itu? Oke, thank you Mbak Kimi. Jadi Bali in Your Hands memang di akhir tahun ini kita membawa sesuatu yang baru yang kami namakan Bring in Your Hypes and Headlines. Sebenarnya ini bermula dari ternyata ada beberapa brand yang meminta bantuan kami di Bali untuk membantu usahanya baik secara digital marketing maupun event acara. Jadi kalau Bali in Your Hands selama ini kami misinya lebih ke social enterprise. Kalau di Bring in Your Hypes and Headlines ini, kami ke sisi komersilnya. Jadi kami membantu mungkin perusahaan-perusahaan yang butuh layanan konsultasi komunikasi di Bali, lalu juga menjadi media juga. Jadi kami tidak berbicara tentang hanya UMKM kalau di Bring in Your Hypes and Headlines, tapi kita juga bicara kayak gaya hidup di Bali, terus what's new in Bali and why do we have to go to Bali, seperti itu ya, dibandingkan mungkin ke luar negeri ya gitu. Nah jadi spiritnya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi memang menjelang akhir tahun 2024 ini Bali in Your Hands yang didirikan salah satunya oleh Mbak Mirna itu sedang fokus menjadi sebuah agensi yang menjadi wadah nantinya itu juga bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Bali seperti itu ya, bisa konsultasi mengenai brandnya gitu ya, apapun itu. Karena kalau bicara tentang Bali, kita juga ingin support para pelaku entrepreneur yang ada di Bali, seperti untuk program kita nih, tema kita entrepreneurial mindset. Kira-kira menurut Coach Lydia dulu deh, menjadi seorang entrepreneur, kalau misalkan saat ini khususnya yang sedang melihat kita nih mau gitu ya menjadi seorang entrepreneur, tapi mindsetnya belum terbentuk, maunya ya nanti kalau saya jadi entrepreneur untungnya berapa nih, intinya maunya untungnya aja tapi nggak mau rugi. Kira-kira harus punya mindset yang seperti apa sih awal mulanya dulu gitu, Coach Lydia? Oke.
Teman-teman yang belum kenal, kenalkan aku Lydia, founder dari Lids Enterprise. Namaku Lydia tapi dipanggil Lids. Lids itu Lids. L-nya itu leadership, I-nya itu entrepreneur skill, D-nya itu develop mindset, dan S-nya itu sales and marketing. Jadi di sini kita berbicara tentang develop mindset ya. Ketika kita ngomongin mindset adalah pola pikir nih. Di sini entrepreneur atau UMKM atau business owner atau entrepreneur gitu. Mindset yang harus dimiliki itu adalah pola pikir yang pastinya bukan kita tahu dulu deh sebelah kiri dan sebelah kanan ya, ada kuadran nih gitu. Yang sebelah kiri itu kan masih di employee atau karyawan, and then di self employee, dan sebelah kanannya business owner dan baru investor. Jadi teman-teman yang mau memulai menjadi UMKM atau entrepreneur harus merubah pola pikirnya. Gimana caranya yang ketika menjadi karyawan kita kan gajian tiap bulan ya kan. Jadi kerja dulu, nunggu gajian akhir bulan gitu. Nah, kalau menjadi entrepreneur ini kita harus setting goal dulu. Jadi gimana, bukan masalah cuan aja sih, tapi ya cuan itu penting. Gimana kita membuat bisnis kita itu bisa sustain, bisa diterima banyak masyarakat, dan pastinya kita memberikan produk-produk yang bermanfaat ya. Jadi bukan barang-barang yang berbahaya misalnya gitu. Jadi bagaimana kita bisa berpartisipasi di pemerintahan atau di masyarakat ini, ekonominya terus berjalan nih dengan produk-produk kita yang ada. Mindset yang harus dipiliki pasti ya mindset yang sustainability, di mana bisnis kita harus terus berjalan. Mindsetnya seperti apa sih? Yang pertama itu tidak gampang menyerah gitu. Yang kedua ada juga aku punya temen nih yang dia itu founder dari dan lagi nulis buku juga, judulnya Mulai Aja Dulu gitu. Karena kebanyakan orang mikir gitu ya, gimana kalau A, B, C segala macam. Yang penting mulai aja dulu, start from ide. What is your idea gitu. Dan yang paling penting banget ketika kita mulai menjadi pengusaha atau entrepreneur, miliki komunitas yang sesuai atau yang cocok dan support sistemnya gitu. Jadi mindsetnya harus terbuka nih, pola pikirnya bukan lagi seperti karyawan yang satu menunggu gaji. Gimana caranya kita bisa making money, setting goal, bisa membuat omset bulanan, omset mingguan, dan juga omset harian pastinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menciptakan produk yang emang bisa berkembang, diterima di masyarakat. Dan yang ketiga itu gimana biar bisnis kita tidak hanya diterima di satu tempat misalnya. Mungkin lebih luas lagi, mungkin bisa ekspor atau mungkin bisa buka cabang di daerah-daerah lain gitu. Jadi harus benar-benar pintar melihat peluang. Jadi mindsetnya itu bukan hanya ya udahlah jualan hanya untuk hidup, untuk misalnya hanya untuk makan. Jangan. Kalau bisa gimana bisa buka mindset dengan berbisnis atau buka usaha ini menjadi entrepreneur atau UMKM bisa menyerap banyak peluang atau pangsa pasar, atau setidaknya punya karyawan deh. Gitu, jangan banyaknya teman-teman UMKM jadi dia doang sendiri, dia yang produksi, dia yang masak misalnya, dia yang jahit, dia bukan belum menjadi pengusaha kalau dia tidak memiliki karyawan gitu. Jadi itu sih mindsetnya harus benar-benar ibaratnya growth mindset, jangan fix mindset itu tertutup yang ya udahlah gini aja lah gitu, jangan kayak gitu. Wow, jadi memang salah satu pola pikir yang kita perlu digadang-gadangkan dari saat ini adalah mulai aja dulu, itu kunciannya. Oke, kalau mulai aja dulu nih sebagai media agency yang ada di Bali ya, Mbak Mirna, kan Bali in your hands, bring your hypes and headlines saat ini juga mempunyai goals untuk menjadi media agency. Kalau misalkan saat ini yang sedang menyimak ingin datang kepada teman-teman Bali in your hands untuk membantu bisnisnya mereka atau usahanya mereka, modalnya belum cukup banyak. Apakah ada salah satu solusi untuk para pelaku UMKM atau entrepreneur yang baru memulai tapi modalnya masih minim seperti itu? Oke, nah ini saya setuju tadi sama Coach Lydia ya. Sebenarnya kita mulai kalau untuk entrepreneurship tuh memang yang penting goodwill kita untuk mulai gitu ya. Jangan terpatok pada modal seperti itu. Modal itu penting sebagai penunjang bisnis gitu ya, supporting, tapi it's not the main one. Yang penting kalau menurut saya adalah mindset.
kayak tadi Mbak Lydia bilang gitu ya, kalau kita mindsetnya jangan begitu jadi entrepreneur, jangan fix mindset, terus jangan masih ada pola pikir kita kayak waktu kita misalnya dulu jadi employee gitu ya, menunggu uang gitu ya. Tanggal pasti oke, tanggal 25 ini pasti uang datang. Saya percaya malah kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh di dalam bisnis tadi, kita growth mindset, berusaha juga untuk berdampak pada orang-orang sekitar dengan juga memiliki karyawan gitu ya. Itu malah bukan kita yang menunggu uang, tapi uang yang datang ke kita. Uang yang datang ke kita. Oke. And it's better daripada kita menunggu uang tanggal 25. Karena kalau uang datang kan suka-suka dia, mau tanggal berapa, nggak usah nunggu tanggal 25 gitu kan. Nah, jadi yang penting itu kalau menurut saya untuk modal jadi pengusaha untuk berbisnis itu adalah mindset gitu ya. Mindset gimana kita harus punya strong will, good faith, apapun yang terjadi kita harus berkomitmen nih gitu untuk terus menjalankan bisnis kita. Karena mungkin ada beberapa yang ada challenge sedikit gitu ya, terus jadi saya jadi mundur deh, saya nggak mau jadi punya usaha lagi, ternyata nggak enak, terus akhirnya balik lagi ke zona tadi ya, kuadran employee. Nggak salah sih gitu, tapi kalau kita bisa melalui suatu tantangan dalam usaha, itu pasti membuat karakter diri kita lebih baik sebagai pengusaha dan bisnis kita juga semakin berkembang. Jadi memang kalau bagi saya modal itu yang pertama adalah mindset. Modal pembiayaan, uang itu bisa dicari. Dalam arti kalau kita terlihat bersungguh-sungguh di usaha kita, bukan nggak mungkin ada orang lain ya seperti kayak investor yang dia memiliki akses biaya tapi dia mungkin nggak tahu mau ngapain atau nggak punya kapasitas skillnya, malah mendekati kita gitu, malah menjadi modalnya malah dari orang lain bukan dari kita sendiri gitu ya. Jadi masalah pendanaan, pembiayaan, saya yakin uang tuh bisa dicari, tapi yang nggak bisa dicari adalah mindset. Wow, ini ilmu yang sudah disampaikan oleh dua expert yang hadir di Bali in Your Hands. Expert Talk kali ini ya bersama Coach Lydia dan juga Mbak Mirna Suryo. Kira-kira nih kalau untuk salah satu entrepreneur yang sedang menyimak hari ini gitu ya, mempunyai mindset yang sudah oke nih gitu. Oke, kita mulai aja dulu, modal belakangan, yang penting sudah ada konsep dan lain-lain gitu ya. Tapi persaingan gitu. Nah, sebagai seorang coach nih, kira-kira ada nggak sih di dalam kelasnya Coach Lydia sendiri yang nantinya nih yang sedang menyimak juga bisa ikutan supaya kita punya strategi bersaing dan mempunyai, yaitu kembali lagi pola pikir atau mindset bahwa persaingan yang ada itu justru tidak membuat kita patah arang. Seperti apa Coach Lydia? Oke. Ini bisnisnya kan beda ya, banyak bermacam-macam, tapi teman-teman yang paling penting itu kan mengetahui marketnya mau kemana gitu. Ada ibaratnya kayak ada teman-teman yang mau jualan kayak di pasar Tanah Abang atau mau yang butik desainer. Setiap kita itu harus punya pangsa pasarnya mana. Kalau misalnya kayak pakaian nih, oh dia mau anak kuliah, berarti yang harganya berapa, atau mau yang para career woman atau mungkin yang para eksekutif gitu. Jadi penting banget menerapkan kita mau ke market apa gitu. Yang kedua ada USP, itu unique selling proposition. Apa sih yang buat produk kita itu stand out dari yang lainnya gitu ya. Jadi kayak misalnya kita lagi pakai apa nih Mbak, pakai produknya Looks good. Oke, Big Boy looks good ya. Namanya Big Boys, tapi aku bukan yang Big Boys nih, tapi ternyata bisa keren nih dipakai ke kita, dan dia udah dengan brandnya Big Boys aja tuh udah yang pasti LXL gitu. Walaupun ternyata ada juga ya yang S ya. Jadi dia udah tahu marketnya adalah orang-orang yang kemungkinan udah pasti large size ya kan. Nah, apa uniknya? Setahu saya uniknya yang dari contoh misalnya yang kita lagi pakai brandnya ini, dia nggak diproduksi massal. Jadi ibaratnya ya sekali produksi mungkin satu lusin udah. Jadi itu kan lebih unik kan, bukan yang diproduksi massal. Jadi kita harus mengetahui apapun produk yang kita jual, apa sih uniknya, apa sih signature-nya, apa sih yang tidak ada di produk lain, karena itu nanti menentukan harga gitu. Kalau misalnya beda aja, ya ngapain ke tempat itu. Tapi ada orang yang nggak peduli harganya, tapi ketika mungkin packagingnya, mungkin ada rasanya, mungkin toppingnya gitu. Jadi ya tadi marketnya apa, and then unique
selling propositionnya tuh apa, dan yang terakhir itu ya cara how to marketnya aja, mau seberapa banyak channel sih gitu. Yang saya tahu kok ada 20 channel nih, apakah dari door to door, apakah mau reseller, ataukah mau marketplace, ataukah mau misalnya diapain gitu, atau ya jadi semakin banyak kita punya tools, semakin berkembang ini kita gitu. Dan penting juga aku selalu emphasize nih teman-teman yang selalu miliki komunitas yang mendukung, kayak komunitas Bali in Your Hand, terbuka untuk kita misalnya buka bazar atau kita bisa promo untuk pembinaan dari pemerintah gitu. Jadi ya so far 3 itu dulu, ketahui marketnya, and then unique selling proposition dari produk kita tuh apa, dan seberapa banyak tools apa atau channel mana yang kita mau tuju. Selama itu dijalankan dengan baik, kayaknya pasti bisa untuk mulai. Itu penting ya, 3 poin yang disampaikan oleh Coach Lydia. Dasar ya. Ya, oke. Sebagai media agency dan juga wadah untuk para pelaku UMKM dan entrepreneur, Bali in Your Hands saat ini sudah ada berapa member yang bergabung di Bali in Your Hands sendiri, Mbak Mirna? Sama ini kalau member yang aktif tuh 120 ya. Tapi kalau secara keseluruhan itu kurang lebih 900 member. Wow, banyak ya. Oke, kira-kira yang mau ikutan nanti bergabung di Bali in Your Hands, apakah ada syarat dan ketentuan berlaku? Nggak ada sih syarat ketentuan berlaku. Bahkan kami juga menerima member yang belum punya legalitas ya. Jadi masih baru mencoba gitu ya, berusaha. Jadi mungkin masih pakai rekening pribadi seperti itu ya. Itu kami juga terima gitu. Jadi memang di sini misi Bali in Your Hands itu lebih ingin supaya teman-teman bisa punya usaha gitu ya. Ini berkaca sebenarnya pada kejadian COVID ya tahun 2020 di mana akhirnya banyak yang di layoff ya, mungkin bekerja di hotel industri, hospitality. Tapi akhirnya mau nggak mau dia harus terjun berbisnis, punya usaha, menjual segala sesuatunya gitu ya, untuk bisa tetap menjalankan roda rumah tangganya. Nah di sini Bali in Your Hands memang membekali teman-teman gitu ya, lebih secara sosial tadi ya, enterprise, knowledge yang bisa kami sharing, ataupun mungkin berhubungan dengan pihak-pihak ketiga seperti sebelumnya dengan Pelindo, Sarinah gitu ya, untuk bisa terkoneksi dengan teman-teman sehingga membuka akses. Saya rasa itu salah satu yang penting untuk berbisnis ya, sebanyak-banyaknya kita punya akses gitu. Once mereka udah level up dan mungkin kebutuhannya sudah berbeda dalam berbisnis, mungkin jadi bisa bergabung gitu secara komersial, dibantu oleh Bring in Your Hypes dan Headlines. Kurang lebih seperti itu. Sangat menarik. Pokoknya yang tahun ini nih mau habis gitu ya, 2024 juga tinggal menghitung bulan, menghitung minggu malah ya. Bisa dilakukan dengan tadi yang disampaikan oleh 2 expert start di Bali in Your Hands podcast, Bring Your Hype and Headlines gitu. Yang paling penting adalah mempunyai mindset atau pola pikir kalau kita menjadi entrepreneur adalah harus bisa punya cara-cara yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Lydia, ada 3 ya, salah satunya kita mulai aja dulu seperti itu. Dan Coach Lydia serta Mbak Mirna, kesimpulan dari obrolan kita hari ini, kira-kira yang memang paling penting supaya teman-teman yang sedang menyimak, khususnya entrepreneur yang memulai usahanya dari awal hingga akhirnya sekarang sudah jalan, tapi mentok gitu, intinya ada hal-hal yang stuck di sana. Mungkin ada dari Coach Lydia, ada hal yang perlu dilatih nggak sih sebetulnya untuk bisa punya mindset yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Lydia? Seperti mungkin dari latihan, saya nggak tahu ya, kalau dalam olahraga kan ada latihan nafas gitu, latihan pemanasan seperti itu. Nah kalau dalam mindset sendiri apakah bisa dan perlu kita latih seperti itu? Iya. Untuk menjadi entrepreneur itu tidak bisa sendiri.
tidak bisa menjalani sendiri. Jadi yang paling penting tadi support system, mempunyai komunitas, dan kita harus mempunyai mentor. Mentor itu bukan berarti harus berbayar. Bisa jadi mentor online dengan YouTube atau mungkin dengan kita cari yang sesuai bidang kita. Jadi kalau teman-teman bisnisnya fashion, carilah orang-orang yang sudah sukses di dunia fashion, kepoin media sosial mereka. Bahkan kalau misalnya bisa ikuti mereka kemanapun gitu. Jadi benar-benar ada role modelnya. Karena kalau tanpa role model kita akan babat hutan ibaratnya. Tapi kalau dengan mengikuti mentor lebih mudah jalannya karena mereka sudah melalui berbagai rintangan, dan sisihkan dari profit yang ada untuk belajar, untuk ikut kelas-kelas atau ya dengan memiliki mentor salah satunya gitu sih Mbak. Jadi biar terarah. Penting punya mentor, bukan berarti harus bermodal mahal gitu ya. Yang penting kemauan dan mindset yang tadi sudah disampaikan. Oke, dari Mbak Mirna kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya menambahkan bahwa itu tadi ya, untuk memulai bisnis atau usaha itu jangan takut untuk langsung mikir saya nggak punya modal dan sebagainya gitu ya. Modal biaya kan sebenarnya bisa disiapkan mungkin 6 bulan sebelumnya gitu. Kita udah mulai sisihkan gitu ya. Dan percaya kalau kita tadi terus buka networking kita, akses, menunjukkan kesungguhan di bisnis dan terus mengupgrade diri ya, ilmu kita. Nah, itu pasti akan banyak orang yang bisa berkolaborasi dan malah mendukung bisnis kita. Seperti itu ya. Jadi saat ini kalau memang lagi mentok atau stuck banget sama usaha atau bisnisnya, bisa langsung juga tuh diikutin apa yang sudah disampaikan oleh para expert talk di Bali in Your Hand Podcast Season 2, Coach Lydia dan juga Mbak Mirna Suryo. Untuk lebih lanjut, Coach Lydia, ada yang mungkin mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Mungkin tadi kan Mbak Mirna berkali-kali bilang ada kemungkinan kita dapat investor. Nah, ini kebenaran yang terjadi nih dengan saya. Jadi dari awal kan saya bilang saya adalah founder dari List Enterprise, di mana itu my own business dengan saya mencari karyawan sendiri. Dan saat ini saya diminta berkolaborasi dengan seorang teman yang mempunyai 4 company gitu. Tapi mau membuat satu bisnis atau build satu brand, pastinya butuh orang lain. Jadi kita kolaborasi di mana beliau menyediakan kantor, menyediakan karyawan, menyediakan modal segala macam, dan itu jadi untuk memiliki bisnis pun tidak harus modalnya dari kita. Tapi kita harus berani memulai, ya emang harus berani gitu. Harus berani ngambil keputusan, harus berani harus memulai usaha misalnya dengan modal atau tanpa modal, kita harus sukses gitu. Jadi mindsetnya adalah tidak pernah menyerah dan berani mengambil resiko, dan mulai aja dulu. Itu emang benar-benar powerful sih ya. Jadi jangan nunggu dulu deh gitu. Just start from your idea and then make it happen. Take action and make it happen gitu. Amazing. Alright. Oke, dari Mbak Mirna nih, ini sampaikan lagi before closing. Mungkin cuman jangan lupa untuk follow akun Instagram dari Bali in Your Hand. Di situ nanti ada link di mana teman-teman bisa mengisi form dan bergabung di Bali in Your Hands. Oke, jadi di episode Entrepreneur Mindset bersama Expert Talk, Mirna Suryo, salah satu pendiri Bali in Your Hands, dan juga Coach Lydia Lavin, salah seorang yang berpengaruh di dunia entrepreneur atau dunia bisnis juga nih di Bali khususnya. Jangan lupa untuk pola pikir mindset yang pertama adalah mulai aja dulu, ya kan? Dan kita harus bergabung di komunitas-komunitas karena kita tidak bisa berdiri sendiri gitu. Dan yang paling terpenting juga, apapun yang ada di isi kepala gitu, ide apapun itu, kita harus bisa merealisasikannya seperti itu. Oke, kalau begitu episode Entrepreneur Mindset bersama saya Kimi, Bali in Your Hand Podcast undur diri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.